sejajar. Cara pundak sejajar kalau tidak tahu, latihlah di rumah. Angkat tangan, lepasi. Jangan gini. Nah, enggak. Udah pasti dia sejajar. Berjalan harus tegak. Kenapa berjalan harus tegak? Tegas? Tegak? Karena ini important. Dia harus di-respect. Ini ibadah mempertemukan umat dengan Allah. Dan saya sarana supaya umat bertemu dengan Allah. Saya sarana. Maka saya tidak bisa berdiri dengan seenak. Itu pertama. Berjalan. Tata gerak berjalan tegak dilakukan oleh lektor ataupun liturgos yang akan membacakan Alkitab di tempat pembacaan atau membaca liturgi di tempat itu. Tata gerak ini menunjukkan apa yang akan dibacakan merupakan bacaan mulia. Berjalan yang terlalu cepat dan jangan terlalu lambat. Yang mengacaukan sang perantara. Jalan juga nggak bisa begini. Jalan normal saja. Tapi nggak begini, tapi nggak begini. Oke? Prosesi masuk dari mana? Dari sana. Lektor ikut dari mana? Dari lektor ikut ya? Ya. Alkitab pegang di mana? Lektor pegang Alkitabnya di mana? Ada kertas. Kertas supaya bacanya bagus. Ya, oh ini lebih bagus nih, cocok nih. Cocok nih. Kalau ini lebih cocok lagi betul. Kertas nih. Kertasnya taruh di mana? ada emasnya. Oh sudah disiapkan. Lebih senang lagi. Oh. Dan itu. Ditaruh di sini ya? Iya. Itu untuk bacaan Alkitab. Supaya mudah. Tapi Alkitabnya di bawah. Lektor gak bawa Alkitabnya. Why? Bawanya kertas. Lektor bawa kertas. Kertas boleh. Taruh di situ. Tapi Alkitabnya di bawah. Kita mau baca Alkitab. Ibadah kita ini kan penuh dengan simbolisasi. Arak-arakan itu Alkitab dianggap itu simbolisasi bahwa ibadah ini berdasarkan ini. Tapi saya yang mau baca saat ini nggak mau apa-apa. Kertas boleh ada di sini. Alkitab itu di bawah. Supaya semua orang tahu ini mau baca Alkitab. Ini ada kertas. Kertasnya ambil dari mana? Cetak sendiri, tulis sendiri, enggak. Diambil dari mana? Diambil dari Alkitab. Alkitabnya di bawah simbolisasi itu. Lalu kertasnya dibaca juga apa-apa. Tapi jangan datang ke Alkitab pegang tanganku. Wah, luar biasa. Jadi kertas gak apa-apa. Saya juga kertas itu nggak jadi masalah. Itu membantu supaya hurufnya lagi besar. Tapi jangan lupain arti simbolisasi pembacaan Alkitab. Kita baca kertas. Kita lagi mau baca buku. Alkitab. Hah? Kalau ini
dan tertulis ayat Alkitab. Tapi ini Alkitab. Yang kita mau baca bersumber pada ini, simbolisasi ini ditunjukin di sini. Oke? Oh, apalagi pakai handphone sekarang zaman sekarang. Boleh-boleh saja. Sekarang udah zaman benar-benar modern. Tapi zaman modern tidak mengubah kita dalam menghayati sesuatu ibadah. Mari. Ini bukan masalah kita primitif, bukan. Tapi kekristenan penuh dengan simbolisasi. Masa kita simbolis dengan handphone? Hah? Alkitab buka-buka, ada iklan YouTube, ada iklan. Jangan berandal dengan sesuatu yang bikin distraction di depan. Bahaya. Tiba-tiba lagi baca Alkitab, tuh orang telepon. Tokopedia. Nagih kartu kredit. Nggak bisa. Berubahlah. Ya? Demi kebaikan kita bersama. Berubah. Kalau ini saya nggak ada kali-kali. Nggak ada negosiasi. Nah, penuh dengan kewibawaan. Main peran harus benar. Karena kita adalah perantara Allah dan umat. Sorry. Lupa. Kalau udah bersemangat lupa saya. Jadi jangan lupa. Siapa kita? Kita adalah penyambung, perantara antara siapa? Antara Allah dan umat. Jadi jangan bercanda. Orang baju aja saya bilang nggak boleh salah. Apalagi baca Alkitab, Alkitab kagak ada. Makanya sekarang nggak ada yang bawa Alkitab. Ada. Kita mau bina lektor tapi semua bawa handphone. Nggak apa-apa, bercanda ya. Tapi kena di hati. Gitu. Harus. Hidup mati saya ada di sini, di lektor. Ini hidup mati saya. Ya, jadi kemudian tempat duduk bagi pembaca sebaiknya tidak terhalangi atau mudah aksesnya supaya tidak membuat fokus umat menjadi berpindah dari firman ke orang. Ini udah bagus. Ingat, pembaca yang duduk di sana, karena ini ibu-ibu semua, ya saya tahu pasti rapi. Kalau anak-anak muda diingatin jangan salah pakai pakaian, itu duduk di depan. Mata jemaat akan melihat. Nah, makanya duduk kita juga harus benar. Hah? Buka sekali, buka dua kali, buka setengah. Nah. Jadi yang disetel itu ini, bukan ini disetel-setel. Cuma sejam. Berapa ibadah di sini lamanya? Ya, 1 jam setengah. 1 jam setengah. Nah, masa 1 jam setengah sang teladan di depan bisa tidak bisa bertahan? Nggak ada yang begini-begini. Suka sepati aja gitu di depan. Iman itu dihalangi ini. Bukan gara-gara ini. Karena kalau ini sudah begini, ini kelihatan santai. Lalu kalau jam ngantuknya datang, selesai. Itu udah bukan. Gila. Allah lagi bersabda perantara tidur. Kita keganggu. Oke? Ya. Jadi
Mohon diperhatikan hal-hal demikian. Kalau lektor maju satu-satu. Satu maju dulu, yang lain duduk. Oh, bertiga berdirinya di sini langsung. Jadi di sini langsung berdiri, start. Pada saat doa aplikasi Ya, semua berdiri. Oke, berdiri kan? Berdiri lalu maju satu-satu. Oke. Maju harus satu-satu ya. Ada yang tiga-tiganya langsung berdiri. Ada yang mau baca dulu yang berdiri. Yang lain duduk. Itu bisa. Tergantung mau praktek yang mana. Banyak orang ngambil simpel tiga-tiganya berdiri. Oke. Kalau saya nggak salah, jangan ada dua pemimpin di depan. Jangan ada 4 pemimpin. Tapi boleh, karena mimpinya di sini. Oke, jadi berdiri nggak apa-apa. Berdiri, jalannya satu-satu. Ya, oke, no problem. Yang berikut. Membuka dan menutup Alkitab ataupun liturgi. Anggap ini sama liturgi karena liturgi. Ini kan baca di kertas, tapi yang tadi saya bilang, lingkup simbolisasi jangan sampai nggak terjadi. Ya. Terus sekarang ada kamera ngambil juga. Kan sorot ke sini, baca Alkitab ini. Alkitab ini dibuka, kalau tanda pakai tandanya yang di depan sini. Timingnya ini sekali. Dia nggak buat kebersihan. Ini menandakan ketidaksiapan. Kenapa saya bilang Alkitab harus dibawa ke sini sebelum dibaca? Itu menunjukkan besok pagi pada jam berapa? 7:30. Maju baca. Waktu berdiri doa semua orang lagi tutup mata. Alkitab bukan begini. Alkitab bukan begini. Semua lektor dia ada di tempat yang benar. Bukan dia di sini. Bukan dia di sini. Karena ini. Ya. Apalagi kalau ikut prosesi, ibu-ibu yang ingin jaga Pakai klepon. anak saya begini. Maaf ya, ini kan begini. Gini ya. Tes, tes, tes. Nih. Tes, play. Nyalain. Udah? Udah ya. Cek, cek. Udah. Siap. Mantap. Duh, saya kalau pakai begini takut saya monolog. Oke. Ini Alkitab. Bagusnya ketika arak-arakan Alkitab di sini dibawa begini ya. Ya. Paling depan kan begini ya. Lektor kan ada tuh. Oh, bukan harusnya lagi. Itu ketok palu. Mulai besok. Mulai besok nih harus. Kan orang tahu fungsi. Urutan pertama tuh ini, urutan kedua. Oh, itu lektor. Tapi lektornya lengang kok, malah dia pegang tasnya. Ini jauh lebih penting dari tugasnya. Lupain tuh tas, taruh tuh tas di sini sebelum kebaktian. Titip kemana? Tapi jangan bawa-bawa tas mengalahkan ini. Akhirnya ini diginiin. Enak banget, diginiin. Agak, dia ada di tempat yang sempurna.
di depan bisa begini, kita begini di belakangnya. Alkitab tidak ada di sini. Nah, di sini. Ikut simbolisasi itu sampai kita duduk. Waktu kita berdiri untuk membacakannya, dia kembali di sini. Lalu kita maju. Waktu kita maju, harus ada terlihat bahwa kita buka Alkitabnya. Nanti mau baca dari kertas, silahkan. Tapi jangan bawa Alkitab ditaruh, ambil ini. Lalu ngapain bawa ini? Tugasnya belum selesai, dibuka dulu, baru tugasnya selesai. Pastikan dia ada di tempatnya. Sekali. Ya, cek. Jangan sampai ini ditaruh salah halaman, lalu bunyi. Dah. Ya. Teratur. Wah, enak nih. Saya semakin suka nih. Sebaiknya langsung tepat pada sasaran tadi. Tidak mencari-cari di tempat pembacaan. Mencari-cari kita membuka secara kasar dan berkali-kali menimbulkan kesan tidak siapnya lektor. Ya, ataupun liturgi. Ya. Nah,